Sudah bisa dimulai, Kak? Ya, silahkan, Dek. Mulai presentasinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat melakukan presentasi pada kali ini mengenai merancang iklan strategi kreatif walaupun melalui via virtual. Salawat serta salam tak lupa pula kita hanturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Baik, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai merancang iklan strategi kreatif. Next slide. Kelompok 8 tersendiri terdiri dari Arika Putri Arista, Putri Ramadhani, Fitriani, Putri Mulani, Lisnawati, dan saya sendiri, Andi Maharani sebagai moderator. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita persilahkan kepada pembaca pemateri untuk membacakan materinya. Baik, mungkin karena pemateri pertama sedang terkendala jaringan, saya akan membaca slide pertama. Strategi merancang iklan. Salah satu basis dalam penyusunan iklan adalah pesan yang hendak disampaikan kepada khalayak. Tujuan iklan sebelum pada level peningkatan penjualan adalah menyampaikan informasi tentang kebenaran produk yang ditawarkan. Seluk-beluk produk harus sampai dan dapat dimengerti oleh khalayak. Apalah gunanya sebuah produk memiliki kualitas yang bagus bila tidak diketahui oleh calon pembelinya. Pendapat bahwa pekerjaan kreatif merupakan jantung atau jiwa industri periklanan pernah disampaikan oleh Christopher Gibson dan Harold W. Berkman dalam bukunya Advertising, Concept and Strategies. Kasali meyakini bahwa meskipun belakangan pendekatan objektif melalui riset pasar telah banyak dilakukan dalam perancang iklan, namun bila fakta empiris tersebut tidak dikonversi menjadi pesan-pesan yang lebih menarik, maka iklan tidak akan menarik perhatian khalayak. Karya kreatif iklan lebih baik bila dinilai mampu menjual daripada sekedar bernilai kreatif belaka. Meskipun pernah ditolak atau dipermasalahkan, namun perkembangan tradisi iklan pernah lepas dari unsur kreativitas. Kerja kreatif yang paling sulit adalah bagaimana menerjemahkan tujuan iklan agar sampai kepada khalayak dengan meninggalkan kesan yang baik. Next slide. Nah, untuk slide kedua ada tahapan rumusan strategi kreatif menurut Kasali 1992. Yang pertama, tahap pertama, mengumpulkan dan mempersiapkan informasi yang tepat agar orang-orang kreatif dapat dengan segera menemukan strategi kreatif mereka. Informasi yang dimaksud biasanya menyangkut rencana pemasaran dan komunikasi, hasil penelitian tentang konsumen, sasaran, data-data tentang produk, persaingan di pasar, serta rencana dasar tentang strategi media. Kapan dan pada media apa saja iklan tersebut akan dimunculkan. Kedua, selanjutnya orang kreatif ini harus membenamkan diri ke dalam informasi-informasi untuk menetapkan suatu posisi atau platform dalam penjualan serta menentukan tujuan iklan yang akan dihasilkan.
Pada tahap inilah ide-ide merupakan jantung dari seluruh proses perumusan strategi kreatif. Biasanya, untuk menghasilkan ide kreatif dibutuhkan proses diskusi secara hati-hati di antara mereka. Yang ketiga atau langkah terakhir yang dilakukan adalah melakukan presentasi di hadapan pengiklan atau klien untuk memperoleh persetujuan sebelum rancangan iklan diproduksi dan dipublikasikan melalui media-media yang telah ditetapkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada pembaca pemateri berikutnya. Baik, desain kreatif. Desain iklan membutuhkan kreativitas dalam memilih presentasi pesan, media yang dipakai, memilih waktu yang tepat beriklan, maupun menentukan daya tarik iklan. Desain kreatif tersebut meliputi elemen sebagai berikut. Di sini ada elemen product knowledge. Product knowledge atau pengetahuan produk adalah segala sesuatu yang melekat pada objek produk yang memungkinkan menjadi pertimbangan bagi konsumen untuk menentukan pilihan. Product knowledge penting bukan hanya dipandang dari sisi pemasaran, melainkan juga dari segi keorganisasian. Setiap anggota dalam organisasi pemasaran atau bahkan organisasi secara keseluruhan, holding company, setiap anggota dalam organisasi harus mengerti dan bahkan memahami tentang seluk-beluk organisasi agar ketika berkomunikasi dengan pihak eksternal dapat melayani apa yang dibutuhkan. Menurut Action Coach, ada beberapa hal yang harus Anda ketahui dari sudut pandang product knowledge. Di antaranya yang pertama, apa yang bisa dilakukan oleh produk atau jasa Anda. Yang kedua, apa yang tidak atau tidak bisa dilakukan oleh produk atau jasa Anda. Yang ketiga, apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh produk kompetitor. Yang keempat, apa keunikan yang ditawarkan oleh produk yang Anda produksi. Yang kelima, bagaimana customer yang secara unik menggunakan produk untuk meningkatkan bisnis mereka. Dan yang terakhir, bagaimana prospek Anda secara unik menggunakan produk. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Lisnawati selaku pembaca pemateri berikutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Media planning, Casali tahun 1992 dan Morrison tahun 2015 sama-sama menganggap bahwa perencanaan media merupakan salah satu kerja kreatif dalam menyusun strategi periklanan. Pengetahuan produk yang telah disusun secara rapi tidak seluruhnya dilansir dalam iklan. Hanya elemen-elemen tentu saja yang diambil dan hal tersebut tergantung pada media yang akan digunakan sebagai sarana beriklan. Media apa yang akan digunakan sangat tergantung pada sasaran yang akan dituju, segmentasi berdasarkan geografis, dan budgeting yang tersedia. Dalam memilih media, perlu mengenal beberapa kategori media. Berdasarkan bagaimana halayak menerima pesan, media dapat dikategorikan menjadi A. Media cetak, yaitu surat kabar, majalah, jurnal, dan lain-lain yang mengandalkan teks sebagai isi pesan. Yang kedua, media auditif yang mengandalkan telinga untuk menerima pesan. Yang ketiga, media visual yang mengandalkan mata untuk menerima pesan. Dan yang terakhir adalah media audiovisual yang mengandalkan indera mata dan telinga untuk menangkap pesan. Berdasarkan jangkauannya dapat dibagi menjadi
Yang pertama, media lokal yang jangkauannya sangat terbatas, meliputi kecamatan tertentu seperti radio komunitas, kabupaten seperti TV lokal. Yang kedua adalah media nasional yang jangkauannya meliputi seluruh negara, seperti koran nasional dan TV yang bersiaran secara berjaringan atau SJJ. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Putri Ramadhani selaku pembaca materi berikutnya. Baik, selanjutnya ada daya tarik iklan. Daya tarik iklan adalah pendekatan dengan tujuan menarik perhatian dan mempengaruhi persepsi konsumen terhadap suatu produk. Menurut Kotler, daya tarik iklan adalah segala bentuk penyajian dan promosi ide, barang atau jasa secara non-personal suatu sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran. Daya tarik iklan dibagi menjadi dua, yakni yang pertama, daya tarik iklan berupa informasi. Daya tarik informasi biasanya bersifat rasional, yang menekankan kepada kebutuhan konsumen terhadap aspek praktis, fungsional, dan kegunaan suatu produk atau manfaat, dan alasan memiliki atau menggunakan merek produk tertentu. Isi pesan iklan menekankan pada fakta, pembelajaran, logika, atau iklan. Iklan dengan daya tarik rasional bertujuan membujuk target konsumen bahwa produknya merupakan produk terbaik atau yang paling dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, daya tarik iklan emosional. Sementara itu, daya emosional pada iklan berhubungan dengan kebutuhan sosial dan psikologi konsumen dalam pembelian suatu produk. Morrison menyatakan bahwa ada kalanya perilaku konsumen dilandasi motif emosional terhadap merek dan itu dapat menjadi lebih penting daripada pengetahuan yang mereka miliki tentang merek. Penelitian menunjukkan bahwa perasaan atau suasana hati dapat timbul dalam diri seseorang setelah menyaksikan suatu iklan, dan itu dapat menimbulkan efek positif terhadap evaluasi orang tersebut terhadap suatu merek produk. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Fitriani selaku pembaca materi berikutnya. Baik, selanjutnya mengemas pesan iklan atau message formulation, mengadopsi konsep George Black atau Message Black 2015, menyatakan ada 12 cara memformulasikan pesan produk dalam pesan iklan. Yang pertama, iklan pesan faktual atau penjualan langsung. Yang kedua, iklan bukti ilmiah atau teknis. Yang ketiga, iklan demonstrasi. Yang keempat, iklan perbandingan. Yang kelima, iklan kesaksian atau testimoni. Yang keenam, iklan cuplikan kehidupan. Yang ketujuh, iklan animasi. Yang kedelapan, iklan simbol personalitas. Yang kesembilan, iklan fantasis. Yang kesepuluh, iklan dramatisasi. Yang ke-11, iklan humor. Yang ke-12, iklan kombinasi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Putri Mulani untuk membaca materi berikutnya. Berikutnya yaitu target market. Target pasar dirumuskan setelah menentukan segmentasi pasar. Sepintas keduanya sama, padahal pada praktiknya berbeda. Target pasar ditentukan setelah merumuskan segmentasi pasar. Mereka dikelompokkan berdasarkan usia, jenis kelamin, geografis atau tempat tinggal, tingkat sosial, ekonomi, dan sebagainya.
Sementara target pasar lebih spesifik karena sudah menentukan kelompok mana yang menjadi sasaran utama penjualan dan menjadi target pembelian. Pesan dan daya tarik iklan dan sebagainya itu disesuaikan dengan target pasar yang dilayani. Misalnya, target pasarnya kalangan anak-anak. Maka bentuk bahasanya cenderung simpel. Berbeda dengan target pasar kalangan dewasa. Bisa fleksibel karena orang dewasa diasumsikan lebih mampu menerima stimulus yang lebih kompleks. Demikian juga jika target pasarnya untuk warga kota, maka visualisasinya mesti mendekati karakteristik warga metropolitan. Pada akhirnya, perencanaan media juga sangat terkait dengan target pasar agar tidak terjadi salah sasaran. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi pembacaan materi kepada para pembaca materi. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Apakah dari teman-teman sekalian ada yang ingin ditanya?